Santai, santai. Tenang bang. Kenapa? Kabur. Saya kabur aja biar gini ya sampai subuh. Nanti kalau sudah dengar adzan subuh, Anda akan kembali normal ya. Biar sampai subuh aja bang. Jadi diantepin aja. Oke, Sedulur Samroso ya. Kita ini berkentayangan datengin kemarin itu apa? Abang Jago yang sangat luar biasa. Abang Jago yang tanya preman preketek lah ya. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menyapa Sedulur Samroso dulu nih, biar semangat, biar semangat. Mental kaya, toko, KB, wujud. Komentar dulu, wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak hutangnya secepatnya lunas, amin. Yang belum dapat momongan secepatnya mendapatkan momongan, amin. Yang belum dapat jodoh secepatnya dapat jodoh, amin. Yang belum dapat pekerjaan secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan, amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, sehat. Bismillah, mudah-mudahan. Oke sedulur, jadi saya ini niat datangin teman-teman preman itu bukan karena kita sok jago ya, tapi saya ingin silaturahim. Mudah-mudahan kedatangan saya ini membuat mereka dapat apa? Hidayah, dan dapat hadiah dari Allah apa? Surga ya, jannah. Bismillah ya. Jadi jangan baper. Yang penting doakan saya selamat dan jangan lupa selalu berpikir positif ya. Buang negatifnya, ambil positifnya, itu aja. Nggak usah rungkat pikirannya. Ya bang. Dan hati-hati penipuan mata saman Ki Sambung Roso. Ki Sambung Roso nggak pernah nawarin jasa dana gaib, uang gaib ya. Pesugihan preketek, hoax semuanya itu. Saya ya, justru malah membongkar rahasia ilmu pesugihan. Biar apa? Biar kita bisa merubah hidup ya, dengan cara tidak keluar dari jarir syariat. Nggak keluar. Bisa saya ajarkan. Ayo kita datangin Mbah. Bismillah. Ini karena baru hujan ya Pak ya. Oke Bah, itu Bah. Itu barangnya Bah. Kita coba Bah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Bang. Masya Allah akhirnya ketemu. Lagi mau ngapain mungkin ini? Saya silaturahim Bang di sini Bang. Saya mau silaturahim. Ini tetap kegiatan saya ini silaturahim sama teman-teman, ngevlog lah, silaturahim. Ya dimanapun saya jalan harus saya vlog gini Bang, mohon maaf. Saya tanya ke warga setempat. Abang katanya biasanya ada di makam sana kalau malam. Tadi malam saya lihat nggak ada. Ini pagi katanya di sekitaran sini, ternyata tadi ada Mbak siapa tadi ada duduk di sini. Nah alhamdulillah. Apa itu nyalain begituan lagi? Kita mau ngevlog, biasa ngevlog, ngobrol baik-baik di sini Bang. Kan abang belum kenal saya, tak kenal maka tak sayang Bang. Nama saya Ki Sambung Roso Bang. Yang dimana nggak usah tahu dah nama lu mah. Ya saya juga nggak mau tahu nih kayak gini mau ngapain ngurusin gua. Saya nggak ngurusin urusan sampean. Cuman saya ini sesama hamba Allah ya. Al-Fakir ini cuman kepingin agar abang itu minimal itu bisa menyadari bahwa hidup itu cuman sementara Bang. Abang nggak tahu 1 menit, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan lagi meninggal dunia, nggak tahu persiapan apa yang disiapkan. Abang punya keluarga ya kan, ya minimal kita ada persiapan untuk di hari kematian nanti Bang, minimal seperti itu. Tapi mohon maaf ini memang saya nggak ikut campur di sini. Yang jelas tujuan saya silaturahim yang pertama Bang. Ya karena saya kemarin itu sangat apa ya, bagi saya kesannya nggak baik gitu. Kenapa? Setiap orang di warung sampean mintain. Ya kalau orangnya orang punya, kalau orangnya orang nggak punya gimana? Urusan gua. Ya paham saya, urusan sampean paham. Tapi bagi saya ini jadi urusan saya kalau sampean terus minta-mintain orang seperti itu. Ya saya terketuk hati saya agar abang ini bisa apa ya, mengingat keluarganya, tahu punya anak kan abang, pasti punya anak. Iya. Nah iya. Apa emang gitu? Lah anak abang itu nanti mau jadi seperti abang. Anak abang mau jadi preman seperti abang, tukang palak seperti itu. Terus istri abang mau jadi jahat, contoh selingkuh kayak atau dan sebagainya, karena itu karma. Ada hukum alam di dunia ini. Man amila solihan fali nafsi wa man asaa
Falaya summa ila rabbikum turja'un. Kurang lebih seperti itu. Sesungguhnya perbuatan kebaikan yang kau lakukan ini untuk dirimu sendiri, Bang. Dan perbuatan kejahatan yang kau lakukan niscaya akan menimpa dirimu sendiri. Nah, ini kan bahaya. Jadi akan ada hukum di dunia ini, the law of attraction, hukum tarik menarik, hukum tabur tuai ada. Nah, kalau abang seperti ini kan kasihan, saya kasihan sama anak istri sampean sebenarnya. Ayolah, Bang. Jadi saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan kiai, terlalu jauh. Saya hanya orang biasa, hamba yang doif. Ya, saya bukan dukun, bukan paranormal, saya pria normal. Saya hanya... Kalau gua nggak mau apa lu? Kaget, belum ngopi dikagetin, Bah. Hah? Ya, bukan mau apa, bukan. Emang kalau gua kenapa-napa ada orang mau ngurusin gua? Kan gua sendiri. Bang, memang hidup sendiri-sendiri memang. Nggak ada salahnya kan, Bang, saya mengingatkan. Meskipun saya bukan saudara abang kandung, setidaknya saudara kita dari Nabi Adam alaihissalam. Itu tujuan saya. Jangan emosi, santai-santai, jangan emosi. Saya jujur, saya senang ngelihat abang ketemu saya kemarin tuh. Bagi saya bisa jadi bismillah, mudah-mudahan menjadikan berkah buat abang, biar dapat hidayah, akhirnya dapat hadiah dari Allah, apa, jannah, surganya Allah. Tapi mohon maaf nih, jangan emosi dengan saya, anggap saya saudara lah, dengarkan saya, Bang. Bang, pesannya Sayyidina Ali seperti ini, undur makola wala tandur mankola. Jangan ngelihat siapa yang menyampaikan nih. Kisah Bung Rasul ini memang ya seperti ini, tapi dengarkan apa yang disampaikan, Bang. Jadi gini, Pak, nggak usah soalim. Orang Soalim. punya urusan masing-masing. Bukan kita soalim, memang kita alim, harus berusaha menjadi orang yang alim. Ya, nggak meninggalkan sholat, berbuat baik, itu termasuk bagian daripada orang-orang alim. Saya berbuat baik loh seperti ini, jangan salah paham. Nanti di yaumil akhir, kalau abang ketemu saya, tanggung jawab saya udah selesai. Ya Allah, sudah saya ingatkan, tapi abang nggak mau diingatkan. Ya udah selesai di situ. Abang orang sini sampai kenal semua. Dan jujur nih, Bang, mohon maaf nih. Sekarang siapa yang kagak kenal sama gua nih orang sini nih? Iya benar, tapi terkenal jelek loh, Bang. Sebuah aib itu, Bang. Kasihan orang rumah, keluarga sampean, bapak ibu sampean, ngenes hatinya, nyesel. Ya Allah, anak yang kepingin saya bangga-banggakan sejak kecil. Abang itu nih, dengerin sebenarnya, santai Bang. Sejak kecil nih, abang itu dirawat orang tua. Harapan besar orang tua apa sih? Kalau nggak abang menjadi anak yang baik dan berbakti sama orang tua, coba. Satu harapannya kepingin abang itu jadi orang yang baik, bisa membanggakan orang tua. Kalau seperti ini gimana membanggakan, malah aib di mana-mana, orang tahu. Oh, itu Bang nggak tahu siapa nama sampean lah, saya nggak tahu. Seperti ini dengar dari orang tua. Orang tua pasti sakit hati, Bang. Sampean belum bisa membalas air susu ibu sampean yang sejak kecil sampean hisep. Belum pernah sampean membalas. Dengan seperti ini, resiko besar, Bang. Ingat, Bang, sebelum semuanya menjadi penyesalan orang tua meninggal dunia, ayolah kita jadi anak yang berbakti sama orang tua. Kalau ingin ingin bahagia hidup, bahagiakan orang tua sampean, keluarga sampean. Ada yang berani ngatin gua, lu doang nih yang kayak begini nih. Sebentar, Bang, saya kan hanya kepingin sebentar, saya kepingin sampean itu bertobat, itu aja. Kalau gua gak mau apa? Ya saya berdoa di sini, ya Allah, tobatkanlah abang yang ganteng keren ini. Saya doain kan. Emang salah kalau saya mendoain abang? Gak usah nyeramain gua. Ceramah, nggak ceramah. Ini mengingatkan. Bali gua nih walau ayat. Saya ingatkan walau satu ayat atau kebaikan, Bang. Jangan emosi lah. Justru sampean itu senang dengan orang-orang seperti saya. Kenapa? Saya masih mampu mengingatkan abang gitu. Ini tempat abang ini, bukan kan? Emang bukan. Ya terus? Gua di mana aja bisa. Ya di mana aja bisa. Lah kan ini punya orang usaha. Nanti kalau ada hilangnya gimana? Lah itu mah udah kagak mungkin dah di sini mah. Orang gua udah pernah tahu. Saya di mana aja juga bisa begini. Oh, tidurnya sembarangan tempat? Di mana aja. Emang nggak pernah pulang ke istri? Lah itu mah kadang-kadang pulang mah. Oh, kadang-kadang. Ya, iya. Cuman waktunya week doang gini baru pulang. Ya, itu mah gampang udah begitu mah. Oh, aduh. Jangan-jangan istrinya banyak ini, Bang. Istrinya berapa, Bang? Ya nggak usah tahu dah kalau kayak gitu mah. Ya. Penting saya mau ini orangnya begini. Ya, ya berharap saya sampai berubah lah hidupnya. Sekarang tobat. Ayo, Bang. Saya ajarkan ya pemahaman yang lebih dalam lagi. Datang ke pendopo saya, ayo saya ajak ke pendopo saya. Ya cari duit yang berkah, saya ajarkan.
sampean jadi tim saya di channel YouTube saya. Gua kagak mau masuk ke YouTube. Ya enggak. Kagak senang di gini-gini nih. Maksudnya apaan begini? Ya di YouTube. Ya nggak mau. Ngapain? Ya gimana saya berjalan? Ya nggak bisa sebentar. Kalau abang tobat baru saya matiin. Kalau mau tobat saya matiin. Gitu. Mau tobat nggak bang? Tobat dong. Santai bang. Santai. Astagfirullahaladzim. Santai bang. Saya cuma ngajak abang bertobat. Jangan emosi. Ya, santai aja bang. Sebelum ajal menjemput, sebelum semua berakhir penyesalan, ya. Abang, ayo. Gua kagak demen kayak begini. Terus demennya gimana? Bukan abang, tujuan saya supaya abang bertobat, kembali ke jalan Allah, berhenti melakukan aktivitas yang menyebabkan kerugian banyak orang, bang. Ya. Pokoknya gue nggak mau tahu, gue nggak mau diusik di sini. Ya. Saya juga nggak. Kalau gue kagak mau tobat, lu mau ngapain? Saya juga nggak mau warga-warga diusik dengan sampean. Warga juga urusan saya. Warga kagak ada yang ngomong sama gue. Ngomongnya sama saya. Ngomongnya sama saya. Gimana? Sekarang Ya. siapa yang suruh ini? Suruh ngomong sama gue? Berani Ya. dia ngomong. Ya ini saya ngomong laporan dari warga-warga. Makanya abang tobat dong. Berhenti dong. Sebelum ajal menjemput. Berhenti. Udah istighfar. Banyak istighfar. Ayo sholat. Nggak pernah sholat sih. Makanya maksiat terus. Mana ini bro? Apa? Loh. Ngapain? Nggak mau ngapain gimana? Jangan emosi, santai bang. Terus sekarang? Loh. Tenang bang. Tenang. Nanti kalau seperti ini nanti jadinya bisa kriminal bang. Ya. Hop. Santai. Tenang bang. Kenapa? Kabur. Saya kabur aja ya biar gini ya sampai subuh. Nanti kalau sudah dengar adzan subuh Anda akan kembali normal ya. Biar sampai subuh aja bang. Jadi diantepin aja, dibiarin bang. Jadi nanti kalau ada adzan kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya adanin biar sampai tobat gimana? Kenapa? Lepasin apa? Orang saya nggak bawa apa-apa, sampai sendiri biar sampai stroke ini. Gimana, Bah? Biar sampai stroke. Abang man ketawa baik, Bah. Kayak gini, Bah. Gimana, Bah? Coba lihat. Kenapa tangannya bergetar? Ini kalau getaran seperti ini biasanya mengandung energi negatif ini, bahaya ini. Waduh. Apaan gua? Lepasin apa? Udahlah. Abang bertobat, ya. Kembali ke jalan Allah. Kasihan anak istri, Bang. Kalau sampean makanin anak dengan cara seperti ini, nafkain dengan cara seperti ini, nanti anaknya jadi anak yang nggak baik karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Begitu. Udah lepasin. Mau dilepasin. Tapi tobat ya. Kalau nggak tobat ya gimana? Masya Allah. Jangan emosi. Kalau emosi nggak bisa lepas ini, ya. Udah buruan. Buruan gimana? Sampai katanya punya ilmu, ya coba digerakin. Katanya punya ilmu. Hah? Gimana sih? Punya ilmu, nggak punya ilmu. Katanya tadi bilang punya ilmu sakti. Hah? Nah, dah. Sampai juga punya ilmu loh. Ini punya kanuragan ini kayaknya ini. Karena saya merasakan energinya ketika saya tes. Luar biasa. Masih mampu menahan. Baguslah. Lu punya ilmu. Punya ilmu. Masih ilmunya ada. Nggak ada ilmu-ilmu, nggak ada. Nggak ada, saya nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu, yang punya ilmu hanya Allah. Sampai deh. Tangan kosong apa ya? Saya nggak bisa, saya nggak bisa silat. Sampai kan bisa pencak atau apa? Saya nggak bisa. Saya hanya punya Allah. Punya Allah tuh gini caranya bang, tidur, gitu aja. Paman. Aduh. Astagfirullah. Tidur yang nyaman ya, sambil mendengarkan suara saya. Ya, semoga
diterima di sisinya. Astagfirullahaladzim. Oke, abang dengarkan suara saya nanti ketika abang buka mata. Abang sabar, santai, dan ingat orang tuanya. Abang habis gini ketika buka mata, saya minta buka mata nanti abang sadar. Abang ingat orang tuanya ketika melakukan maksiat, perbuatan jahat atau yang merugikan orang lain. Abang langsung mengingat bahwa orang tuanya sayang, anak-anaknya, istri juga sayang sama abang. Demi kebaikan abang ketika melakukan perbuatan yang gak baik, abang ingat sama keluarganya, sehingga abang mau melakukan gak berani. Jadi memang ilmu hipnotis itu dahsyat, Bang, dahsyat banget. Tapi tidak sedahsyat ilmunya Allah. Ini ilmu Allah yang paling kecil, yang paling kecil. Oke, jadi mohon nanti ketika buka mata, abang bertobat, ya. Abang bertobat dan jangan emosi lagi, ya. Santai. Oke, buka mata. Waduh, tidurnya nyenyak banget, Bang. Matanya sampai merah, Pak. Masya Allah, Bang. Oke, ini abang bertobat, ya. Ingat Allah, ya. Saya baik-baik di sini, ya. Ulang tobat, nanti saya main ke rumah sampean, ya. Ya. Oke, sholat, ya. Wih. Waduh. Gak apa-apa, Ki? Enggak. Masya Allah. Oh. Dah, Robert, memang namanya orang sudah senang dengan dunia seperti itu, lari lagi nih. Gimana ini proses orang-orang kayak gini? Saya kadang itu bingung, Bah. Nanti kalau ketemu lagi, mending dibuka mata batin, Bah. Bener nggak? Oke lah. Oke, kita coba nanti ya, kita kejar lagi. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilaku jika hidup ingin jauh lebih baik karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Koh kabe.